Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zuraida Anissa Asfa. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 40014210117. Pada praktikum keempat mata kuliah kimia dasar, kita mempelajari tentang termokimia. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas dan melibatkan proses kimia atau fisika. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan suhu terhadap bentuk energi pada berbagai jenis benda. Sebelum itu melakukan percobaan, kita harus tahu highlight dari materi ini. Termokimia sendiri berkaitan erat dengan sistem dan lingkungan. Sistem adalah substansi pokok yang sedang melakukan perubahan fisika atau kimia. Sedangkan lingkungan berarti komponen yang mengatur aparatus yang menyediakan sistem, atau dengan kata lain, lingkungan adalah faktor yang ada di luar sistem. Nah, selain itu kita juga mempelajari tentang berbagai macam sistem. Sistem itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka berarti sistem ini memungkinkan untuk terjadinya perpindahan kalor maupun materi. Sedangkan sistem tertutup berarti tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi, namun memungkinkan untuk terjadinya perpindahan kalor. Sedangkan sistem terisolasi berarti tidak memungkinkan terjadinya keduanya, atau dengan kata lain, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor maupun materi. Berdasarkan perubahan energi, reaksi kimia dibagi menjadi 2, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm berarti suhu pada sistem itu lebih rendah daripada lingkungan. Sedangkan reaksi eksoterm berarti suhu dalam sistem lebih tinggi daripada lingkungan. Setelah kita mengetahui itu semua, kita dapat melakukan praktikum menggunakan virtual lab PET Colorado. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengakses situs PET Colorado, kemudian mencari menu kimia, lalu mencari bentuk dan perubahan energi. Nah, kita tunggu loadingnya, kemudian kita play pada tombol segitiga tersebut. Setelah itu kita pilih menu intro. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita dapat menekan centang pada kotak dan menaruh termometer pada setiap objek. Objek kita ada 4, yaitu besi, bata, air, dan minyak zaitun. Setelah itu kita taruh tabung air dan minyak zaitun ke atas tungku. Kemudian menarik pengontrol suhu ke arah panas. Kita amati perubahan energi yang terjadi ya. Dapat terlihat bahwa energi yang terbentuk pada air lebih banyak daripada pada minyak. Namun, suhu pada air itu cenderung lambat untuk naik, bahkan cenderung tetap, sedangkan pada minyak suhunya cepat naik. Setelah itu kita tarik pengontrol suhu ke arah normal. Kita tunggu beberapa saat. Dapat terlihat bahwa energinya berkurang sedikit demi sedikit. Lalu kita tarik pengontrol ke arah dingin. Nah, seperti yang dapat dilihat bahwa suhu pada air dan minyak zaitun itu cepat turun ya, dan energinya itu
berkurang. Setelah itu kita kembalikan tabung air dan minyak zaitun. Lalu kita melakukan percobaan pada besi dan batu bata. Kita ulangi lagi langkah yang sama dengan air dan minyak zaitun. Pertama, dipanaskan dan diamati perubahan yang terjadi. Energi pada besi cenderung lebih banyak daripada pada bata. Namun, suhu pada bata itu lebih cepat naik daripada besi. Kemudian kita arahkan pengontrol suhu ke normal. Kita tunggu beberapa saat. Suhunya cenderung tetap, namun beberapa saat baru turun. Kemudian kita arahkan ke arah cool atau ke arah dingin. Suhunya cepat sekali turun. Dan energinya juga terlepas dari sistemnya. Kembali ke energi normal atau energi sebelum dipanaskan dan didinginkan. Hal ini menunjukkan adanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang terjadi pada air, minyak zaitun, besi, dan batu bata. Nah, itu tadi praktikum termokimia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk energi itu dipengaruhi oleh perubahan suhu karena adanya pelepasan maupun penyerapan kalor oleh sistem. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.